Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel YouTube-nya Wiwin Mary Cahyani. Oke guys, jangan lupa like, share, dan subscribe ke channelnya Wiwin Mary Cahyani. Maksudnya share ke sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa komennya yang baik-baik ya guys. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai strategi usaha warung atau toko sembako. Maksudnya gini guys, strategi usaha warung atau toko sembako supaya banyak pengunjung yang beli. Jadi kalau misalkan pengunjung yang datang ke toko kita, dia langsung beli karena semua barang-barangnya tersedia di toko kita. Walaupun itu eh, persediaannya nggak usah banyak-banyak guys. Jadi strateginya apa? Strateginya kita harus mengisi warung kita dengan berbagai macam produk. Contohnya ini guys ya, saya baca ya, karena takut lupa guys. Jadi selain jualan sembako, sebaiknya di toko sembako atau di warung sembako jualan produk lain, misalnya 1 es kelapa muda, 2 jualan payung, 3 jualan make up. Make up itu misalkan make up yang murah-murah ya guys, jangan yang mahal-mahal. Itu pun tidak harus semua produk. Jadi produk yang misalkan ditanyakan oleh masyarakat, atau kita pertama sedia aja yang murah, misalkan semacam Viva kayak gitu guys. Kalau Viva kan pelembabnya murah, terus semacam ini Fair and Lovely, terus Garnier yang saset, Fair and Lovely saset, jadi sedia make up juga. Terus sedia juga kayak bedak bayi, minyak telon, kayak gitu guys. Jadi selain jualan sembako, kan sembako itu misalkan beras, terus minyak, terus kecap, terus permen-permen, terus rokok juga sediain ya guys ya. Terus apa namanya, minuman dingin, terus juga sedia cat rambut guys. Cat rambut juga jangan yang mahal. Terus skincare itu ya kayak perawatan wajah, misalkan sedia buat apa sih namanya, untuk cuci muka, misalkan dari produk Viva kan murah guys. Terus kapas kayak gitu. Terus pelembab yang seperti saya sebutkan tadi. Terus sedia sisir atau sisir kerap. Sisir kerap itu buat kutu guys ya. Terus gunting kuku, jualan sandal juga. Sandal maksudnya sandal capit ya guys, kayak swallow kayak gitu kita siapin. Terus benang jahit dan jarum jarum jahit, juga peniti, terus alat cukur kumis, apa sih, janggot, terus jualan mainan anak walaupun nggak banyak gitu. Tapi ada mainan anak, tapi kalau seandainya ada yang mau nitip mainan anak yang suka digantung-gantung gitu, itu juga bisa. Terus jualan bensin. Nah, jualan bensin itu maksudnya kalau misalkan terasnya luas guys, kita bisa pakai Pertamini, jadi semacam Pertamina tapi Pertamini kecil gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya budget buat Pertamini, kita pakai botol-botol yang dari Beling itu, kita sedia aja misalkan 6 botol atau 5 botol seperti itu di depan. Kita bikinin rumah-rumahan kecil dari kayu, terus dipakai tutup. Terus jualan aksesoris. Kalau aksesoris guys, nggak harus banyak ya. Misalkan aksesoris yang digantung-gantung itu, atau kalau enggak yang ada alatnya yang muter kayak gitu. Terus jualan juga ATK, buku minimal, buku tulis, pulpen, buku gambar, penghapus, pensil, semacam itu. Nggak harus banyak-banyak. Terus jualan es krim. Terus minuman dingin pakai showcase. Terus jualan gas, walaupun nggak banyak kita sediakan juga gas, misalkan 5 tabung, 6 tabung, atau kalau tempatnya luas 10 tabung. Terus jualan lap. Nah guys, jadi kalau misalkan ada pengunjung yang datang ke toko kita atau ke warung sembako kita, mereka nggak kecewa dengan tangan hampa. Karena kan misalkan nanyain, Bu ada benang jahit sama jarum jahit? Oh nggak ada, misalkan gitu. Nanti kan dia kecewa. Jadi supaya dagangan kita banyak yang datang di toko atau warung kita, harus disediakan produk-produk yang menunjang keberlangsungan jual beli di toko atau warung sembako kita. Nah guys, untuk itu kita nggak perlu sedia istilahnya banyak-banyak, nggak perlu. Yang penting ada aja semuanya.
semua produk itu ada aja walaupun cuma sedikit-sedikit. Nah, kalau seandainya misalkan ada yang mau nitip nih, misalkan kayak mainan, ada yang titip yang digantung itu yang murah, terus kayak aksesoris, ada yang nitip, itu persilakan aja guys. Jadi kita nggak ngemodal, paling itu bagi hasil ya, misalkan dari yang jualnya berapa, yang nitipnya berapa, terus dijual sama kita berapa, kita dapat keuntungan berapa. Jadi supaya warung kita ramai dikunjungi oleh pengunjung, alangkah baiknya di toko sembako kita atau di warung sembako kita disediakan berbagai macam produk. Demikian tadi guys share saya mengenai apa sih strategi jualan di warung atau toko sembako kita supaya banyak pengunjung yang beli. Dan insya Allah toko kita menjadi laris manis dan misalkan apa sih kebutuhan rumah rumah tangga kita tercukupi dan supaya kita menjadi orang yang berkecukupan atau ataupun gitu menjadi kaya raya. Amin ya robbal alamin. Karena ini udah azan ya guys, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi jika saya upload video-video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.